Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Bang Jaka di sini. Tema kita hari ini tentang 5 bahasa kasih. Namun sebelum itu, kita akan baca satu ayat Alkitab dulu ya. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Adik-adik, ada seorang bernama Gary Chapman. Dia pernah menerbitkan satu buku bestseller di tahun 1992 berjudul The 5 Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Nah, buku ini sudah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa di dunia dan terjual hampir 200.000 eksemplar dan masuk dalam daftar buku populer di New York Times. Dalam buku ini, Gary Chapman menuliskan ada 5 cara seseorang untuk mengasihi dan merasakan kasih dari orang lain. Kelima cara itu adalah, yang pertama, kata-kata penguatan. Jadi, orang-orang dengan tipe ini sangat suka memberikan pujian yang tulus, tidak mencela, dan terutama tidak mengeluarkan kata-kata negatif yang bisa mematahkan semangat dan menyakitkan hati. Itu adalah tipe untuk orang-orang dengan kata-kata penguatan. Yang kedua adalah tipe orang yang suka memberikan hadiah atau gift. Orang yang termasuk tipe ini mengungkapkan rasa kasihnya dengan cara memberikan hadiah. Karena biasanya orang tuh suka ketika menerima hadiah. Yang ketiga, 5 bahasa kasih yang ketiga adalah waktu yang berkualitas atau quality time. Jadi orang-orang tipe ini adalah orang-orang yang senang meluangkan waktu berkualitas bersama dengan orang-orang terkasihnya. Kemudian yang keempat ada tipe sentuhan fisik atau physical touch. Orang dengan tipe ini senang sekali mengekspresikan rasa kasihnya dengan sentuhan fisik. Misalnya memeluk, seperti itu. Kemudian tipe yang kelima adalah pelayanan atau acts of service. Orang-orang di tipe ini sangat suka menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan yang mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ternyata mampu melakukan 5 bahasa kasih seperti di atas loh. Dalam setiap pelayanannya, Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tapi juga menolong orang yang susah, memberikan pengajaran, melakukan mujizat-mujizat, mengasihi anak-anak, dan lain sebagainya. Tentu, Tuhan Yesus bisa melakukan semuanya karena Tuhan adalah kasih. Nah, kalau adik-adik merasa tidak mampu melakukan semua seperti yang Tuhan Yesus lakukan, nggak apa-apa adik-adik. Lakukan aja yang adik-adik itu bisa dan semampu adik-adik. Misalnya, adik-adik menghibur teman adik-adik. Atau kalau punya adik lagi, adik-adik menghibur adiknya kalau lagi sedih. Adik-adik bisa menolong mama dan papa dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Adik-adik punya rasa untuk membantu sesama. Misalnya teman di sekolah kalau ada yang kesusahan. Tidak harus dengan cara besar. Cara-cara hal sederhana tuh bisa juga. Dan yang terpenting, kalau misalnya adik-adik nggak bisa secara fisik untuk membantu, adik-adik itu bisa mendoakan. Mendoakan siapapun itu. Entah keluarga ataupun teman. Dalam suratnya bagi jemaat di Korintus,
Rasul Paulus menuliskan ada 3 hal yang tadi kita baca ya. Adik-adik masih ingat nggak apa saja ketiga hal yang kita baca tadi dan yang paling besar? Ketiga hal itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam melayani. Kami mau melakukan apa yang kami mampu lakukan meskipun sederhana. Ajar kami Tuhan agar selalu dengar-dengaran terhadap orang tua kami, terlebih juga dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.